Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu yaitu Dr. Wahab MAG, dan yang terhormat kepada teman-teman kelas yang mau menonton hasil video penelitian saya kali ini yang berjudul Tradisi Robok-Robok Meminta Keberkahan di Akhir Bulan Safar. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, hingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jujur saya merasa bahagia sekali karena saya bisa menyelesaikan penelitian saya kali ini dan bisa menyampaikan apa saja hasil dari penelitian saya yang saya teliti. Apalagi kalian mau menonton video penelitian saya daripada memilih menjadi kaum rebahan di kamar. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Helda Ramadhani, NIM 120101123, kelas 2B, Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah yaitu PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yaitu FTIK. Langsung saja akan saya sampaikan materi yang saya teliti kali ini. Pertama ada latar belakang. Latar belakang yang saya teliti yaitu tradisi robok-robok berlatar belakang dari kebudayaan. Menurut para ahli yaitu Malinowski mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Kearifan lokal ini mempunyai tujuan agar ada kedamaian dan kesejahteraan di sana. Kemudian kearifan lokal yang ada di desa Kubu ini ternyata tidak hanya yang mempunyai nilai yang berangkat dari masyarakat desa Kubu, melainkan terdapat nilai-nilai agama sehingga masyarakat desa Kubu menjadi masyarakat yang religius dan tidak juga meninggalkan kebudayaan leluhurnya. Tradisi robo-robo ini sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat desa Kubu, dan tradisi robo-robo ini juga banyak diisi dengan kegiatan lainnya seperti lomba sampan, lomba kanu, lomba kasidah, lomba marawis, lomba karaoke lagu Melayu, lomba voli, futsal, dan ada juga lomba robin, tarian daerah, dan masih banyak perlombaan yang lainnya. Dan tradisi robo-robo ini juga berlatar belakang dari masyarakat desa Kubu yang ingin meminta keberkahan dan lingkungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Rabu terakhir bulan Syafar agar di tahun depan itu tidak ada bencana yang melanda dan dijauhkan dari bala dan digantikan dengan kebahagiaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian saya kali ini yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Dari hasil penelitian saya kali ini, saya mewawancarai warga desa Kubu. Warga desa Kubu yang pertama ada Bapak Madin. Beliau selalu menjadi panitia robo-robo setiap tahunnya dan saya banyak mendapatkan informasi dari beliau. Bapak Madin ini beralamatkan di Jalan Sueparto 2, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Yang kedua ada Om Zakaria Zek. Beliau selaku imam di Musola Babu Salam dan mempunyai usaha potong rambut. Beliau juga memiliki channel YouTube sehingga beliau banyak memiliki informasi tradisi robo-robo ini. Beliau juga memberi foto dokumentasi robo-robo di tahun 2020. Beliau ini beralamatkan di Jalan Sueparto 1, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara. Wawancara ini saya lakukan dengan warga desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen sebagai alat pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan menggunakan rekam suara melalui handphone. Nah, selanjutnya ada sejarah tradisi robo-robo. Pada awalnya, acara ini digelar untuk
menyambut Opo Daeng Manambon dari Kerajaan Matan di Kabupaten Ketapang ke Kerajaan Mempawah yang dahulu bernama Penambahan Songgauk di Kabupaten Pontianak pada tahun 1737 Masehi atau 1448 Hijriah. Opo Daeng Manambon adalah keturunan Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Opo Daeng Manambon datang ke Mempawah untuk menyebarkan agama Islam. Selain menyebarkan agama Islam, Opo Daeng Manambon juga meneruskan tahta kerajaan Penambahan Songgauk yang pada saat itu dirangkap oleh Sultan di Kerajaan Matan Tanjung Pura. Nah, Opo Daeng terharu karena melihat sambutan rakyat Mempawah yang cukup meriah. Opo Daeng Manambon pun memberikan bekal makanannya kepada warga yang berada di pinggiran sungai untuk dapat dinikmati bersama. Usai melakukan doa, kemudian dilanjutkanlah dengan makan bersama. Prosesi itulah yang kemudian dijadikan sebagai awal digelarnya Hari Robo-Robo yang setiap tahun rutin dilakukan warga Mempawah dengan melakukan makan di luar rumah bersama sanak saudara dan tetangga. Seiring dinamisnya zaman, tradisi Robo-Robo pun akhirnya sekarang hampir dilaksanakan oleh seluruh warga Kalimantan Barat yang di berbagai wilayah dan termasuklah desa Kubu, yaitu di desa yang saya tempati sekarang ini. Almarhum Syarif Zulfi bin Ismail Al-Idrus, sebelumnya beliau Raja Kubu, namun beliau wafat pada tahun 2019. Dan beliau pernah mengatakan tradisi ini juga dilakukan oleh masyarakat desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya setiap tahunnya yang diadakan di halaman Keraton Kubu. Tradisi ini diadakan setiap tahun pada hari Rabu terakhir bulan Syawal. Selanjutnya, tujuan dan manfaat tradisi Robo-Robo. Tradisi Robo-Robo yaitu selain dari wujud dan rasa syukur atas karunia yang diberikan dan sekaligus memohon keselamatan, memohon ampun, pemujaan dan penghormatan kepada leluhur dan Allah SWT. Tradisi Robo-Robo juga bertujuan untuk menggali hubungan antara nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan, seperti terciptanya rasa kebersamaan antar raja dan dengan rakyat-rakyatnya, para petinggi atau bawahan, dan menyatukan suku Melayu yaitu Cina, Jawa, Kristen, dan Katolik. Secara tidak langsung terciptalah sebuah jalinan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada pelaksanaan perlombaan dan acara pelaksanaannya. Robo-robo dilaksanakan dengan melakukan kegiatan membaca doa, tolak bala, dan dilanjutkanlah dengan makan saprahan bersama di luar rumah seperti di lapangan, halaman masjid, di perahu atau kapal, dan kebanyakan masyarakat menyantap makanan di halaman teras rumah masing-masing. Masyarakat desa Kubu juga rutin melakukan makan bersama di saat penyambutan robo-robo di akhir bulan Safar. Bagi masyarakat Kubu, dengan makan bersama bisa berbagi satu dengan yang lainnya dan mempererat persaudaraan antar sesama warga dan keluarga. Untuk memeriahkan tradisi robo-robo, masyarakat menggelar hiburan besar-besaran, yaitu ada tarian Melayu, marawis, japin, kasidah, karaoke lagu Melayu, lomba robin, lomba perahu kano, perlombaan voli, dan masih banyak perlombaan yang lainnya. Nah, masih banyak perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh panitia untuk masyarakat. Tidak hanya warga masyarakat desa Kubu saja yang mengikuti perlombaan tersebut, tetapi masyarakat di luar desa Kubu juga seperti masyarakat Rasau, Pontianak, Teluk Pekedai, Mempawah, Siantan, dan bahkan anak-anak universitas yang ada di Pontianak juga sering mendaftar perlombaan tersebut, seperti perlombaan robin, perlombaan kano, tarian daerah, futsal, dan paling sering yaitu perlombaan voli. Nah, pelaksanaan tradisi robo-robo ini diadakan pada akhir bulan Safar. Panitia robo-robo sudah jauh-jauh hari menyiapkan acara penyambutan tersebut. Mereka membangun pentas yang besar dan menyediakan alat-alat musik untuk penyambutan tradisi robo-robo ini. Nah, bukan hanya pentas yang disediakan, tetapi panitia juga
menyediakan lokasi untuk warung-warung kecil di sepanjang jalan kanan kiri yang menuju lokasi acara robo-robo tersebut. Nah, untuk disewakan atau membuka warung dadakan, biasanya orang-orang luar yang menyewa warung-warung tersebut, dan mereka menjual pakaian baru, pakaian bekas yaitu lelong, makanan, mainan, dan aksesoris. Mereka juga mengadakan acara penutupan robo-robo yang sangat meriah sekali. Panitia mengundang artis atau biduan Jakarta seperti mantan trio Macan, Weni Academy, dan yang lain-lainnya. Acara penutupan ini sekaligus untuk menyambut malam tahun baru dan juga mengadakan pesta kembang api. Nah, selanjutnya ada apa dengan tradisi robo-robo? Yang pertama ada doa bersama yang termasuk nilai agama, yang dimana doa ini ada doa khusus yaitu doa selamat yang mengandung arti meminta keselamatan untuk dunia dan akhirat, dan juga meminta kebahagiaan untuk masyarakat desa di sekitar desa Kubu. Yang kedua ada pelaksanaan seperahan. Pelaksanaan seperahan ini dibagi menjadi 3 dalam seperahan, yaitu yang pertama seperahan masyarakat, yang dimana makan berseperahan ini selalu diadakan di tradisi ini. Seperahan ini diadakan pada jam 9 sampai 10 pagi. Masyarakat masing-masing membawa makanan dari rumah untuk disantap bersama-sama. Seperahan ini biasanya diadakan di teras rumah dan di halaman rumah. Selanjutnya ada seperahan kerabat kerajaan. Pada penyambutan robo-robo Raja Kubu, kerabat raja dan yang keturunan Syarif atau Syarifah datang ke desa Kubu untuk berziarah ke makam raja pertama, yaitu Syarif Idrus Al-Idrus, dan mereka juga mengadakan seperahan di pendopo khususnya di depan masjid besar, yaitu Khairus Sa'dah yang bersebelahan dengan makam raja pertama Kubu. Mereka berombongan datang menggunakan kapal kecil yang sudah dihiasi dengan kain-kain kuning serba kerajaan dan memakai pakaian serba kerajaan. Seperahan ini juga dihadiri oleh orang-orang tinggi seperti Bapak Camat Desa Kubu, Kepala Desa Kubu, RT dan RW, dan orang lain petinggi lainnya. Selanjutnya ada arti seperahan. Sopan santun yang artinya di dalam Islam adalah adab, dalam bahasa Arabnya yaitu budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, dan budi pekerti atau akhlak. Selanjutnya ada nilai-nilai tradisi robo-robo. Yang pertama ada nilai kekompakan dalam seperahan. Seperahan mempunyai kekompakan orang yang menghadiri seperahan maupun yang mengandung seperahan itu ada kekompakan. Ada 3 jenis dan lokasi dalam seperahan, yaitu seperahan di teras rumah. Seperahan ini diadakan sekitar jam 9 sampai 10 pagi karena masyarakat memasak makanan terlebih dahulu untuk dibawa ke lokasi atau berkumpulnya atau mengadakan seperahan. Lokasi seperahan biasanya diadakan di teras rumah atau pelantar rumah salah satu keluarga. Banyaknya seperahan ini dihadiri oleh para perempuan saja. Yang kedua ada seperahan di tronton atau kapal. Setiap tahunnya panitia yang melaksanakan acara penyambutan robo-robo ini, mereka sudah menyediakan tronton atau kapal besar yang sudah dihiasi dengan tenda agar masyarakat, khususnya para lelaki, bisa berkumpul menjadi satu dan mengadakan seperahan sambil berlayar menyusuri sungai yang ada di desa Kubu. Nah, jadi panitia robo-robo ini sudah jauh-jauh hari menyediakan tronton. Tronton itu adalah yang biasanya mengangkut pasir yang di belakang, lalu kapal kecil menariknya dari depan. Jadi panitia ini sudah menghias tronton ini untuk berlayar ke semua sungai yang ada di desa Kubu. Selanjutnya ada seperahan di pendopo Masjid Besar Khairus Sa'dah. Seperahan ini khususnya diadakan oleh para raja, kerabat raja atau kerajaan, dan keturunan Syarif Syarifah. Setiap tahunnya Raja Keraton Kubu datang dengan kapal kecil yang sudah dihiasi serba kerajaan, yang dikelilingi kain kuning, menggunakan pakaian dan
menggunakan pakaian dan benda kerajaan untuk berziarah ke makam raja. Pertama yaitu Syarif Idrus Al-Idrus. Lalu mereka mengadakan seperahan di pendopo yang berseberangan dengan Masjid Besar Khairul Sadah. Nah, ini sebelumnya saya tadi ada menjelaskan seperahan kerabat kerajaan. Yang kedua ada nilai komunikasi. Dalam berseperahan, masyarakat saling berinteraksi satu sama lain karena mereka jarang sekali berkumpul, dan masyarakat juga saling bertukar makanan yang dibawa dari rumah untuk disantap bersama-sama. Nah, selanjutnya ada nilai etika duduk. Dalam berseperahan ini, masyarakat duduk berbaris panjang berhadapan kanan kiri. Makanannya pun disusun di depan supaya mudah untuk dimakan dan saling berbagi. Nah, jadi perbedaan seperahan Robo-Robo ini dan seperahan Melayu Sambas, bedanya seperahan Melayu Robo-Robo ini duduknya berbaris panjang dan berhadapan, sedangkan seperahan Sambas itu melingkar, bentuknya melingkar dan duduk berhadapan bersama. Selanjutnya ada nilai doa. Seperahan ini bukan hanya untuk menyantap makanan, tetapi masyarakat juga berdoa. Dilakukanlah pembacaan doa, memohon keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari bencana, kesusahan, dan digantilah dengan kebahagiaan, limpah rezeki, syukur atas panen yang didapatkan, kelestarian alam, dan bersyukur masih bisa merasakan mengikuti seperahan setiap tahunnya. Yang keempat ada nilai menghargai. Dalam mengadakan tradisi Robo-Robo ini dan mengadakan seperahan, salah satunya untuk menghargai Opo Daeng dan leluhur kita yang dahulu sudah melestarikan tradisi tersebut. Jadi, masyarakat selalu mengadakan tradisi Robo-Robo ini untuk menghargai dan untuk tetap melestarikan tradisi ini sampai sekarang. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian saya kali ini. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari hasil penelitian saya kali ini yang bertema tradisi Robo-Robo di akhir bulan Syawal. Saya dapat mencari apa saja yang termasuk dalam tradisi tersebut. Saya juga mendapatkan nilai-nilai dan dokumentasi saat saya mengikuti seperahan di salah satu rumah keluarga besar saya, dan hal-hal yang menarik dalam penelitian saya kali ini. Saya juga dapat hal-hal dalam seperahan, perbedaan dan acara-acara yang diadakan oleh masyarakat desa Kubu. Selanjutnya yaitu kekurangan dari hasil penelitian saya kali ini. Kekurangan dari hasil penelitian saya dalam segi penyampaian atau penjelasan belum begitu sempurna dan mudah untuk dimengerti. Karena baru pertama kali saya melakukan tugas penelitian saya kali ini dan berbicara di depan kamera, dan saya juga belum bisa menghafal semua isi teks untuk dipresentasikan melalui video. Dalam pembuatan video juga belum bisa dikatakan sempurna karena saya tidak menguasai pengeditan atau foto, video, dan juga tidak kreatif. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil penelitian saya kali ini, yaitu berdasarkan penelitian tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Robo-Robo adalah acara syukuran memperingati kedatangan pendiri kota Mempawah, dahulu ibu kota Kabupaten Pontianak sebelum pemekaran menjadi Mempawah dan Kuburaya. Opo Daeng menambun dari Kerajaan Matan, Martapura, dan Ketapang ke Mempawah. Selanjutnya ada ritual ini diadakan setiap tahun pada hari Rabu terakhir atau pekan terakhir di bulan Syawal. Kali ini ritual Robo-Robo diadakan terkait dengan upacara tolak bala. Yang selanjutnya ada mengadakan seperahan di saat penyambutan tradisi Robo-Robo yang diadakan di teras rumah, tronton, dan pendopo. Yang keempat ada mengadakan penyambutan acara Robo-Robo secara besar-besaran dan mengadakan perlombaan-perlombaan khususnya untuk masyarakat dan hadiah-hadiah yang menarik. Yang kelima ada tujuan untuk meminta keberkahan dengan Sang Pencipta yang dilakukan di setiap hari Rabu di pekan akhir bulan Syawal. Yang keenam ada dalam ajaran Islam tidak melarang jika berdoa dan bersyukur serta menjalin silaturahmi, tetapi perlu diperhatikan adalah
Jangan sampai karena kegembiraan dan kesenangan itu kita larut dalam kesyirikan. Kita berdoa kepada Allah, tetapi kenapa kita melakukan hal-hal syirik seperti ritual membuang makanan? Itu berarti kita tidak yakin akan adanya Allah yang selalu di sisi kita. Nah, baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan menonton video dari hasil penelitian saya yang saya buat ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari hasil penelitian saya kali ini. Nah, baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melihat dan menonton video dari hasil penelitian ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari hasil penelitian ini, penjelasan dan cara penyampaian saya yang banyak kesalahannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.